Assalamualaikum Ustadz Sam. Udah, Waalaikumsalam. Mas Arya sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Libur ya Ustadz ya? Libur santai sih, kemarin juga di rumah. Pas liga libur juga di rumah. Besok aja paling besok absen doang ke Kusnoto. Nah, itu pulang lagi. Kemana Ustadz kalau ini kantor? Itu di samping SMA SMP 1 itu. Di Di gedung Kusnoto di seberang itu, seberang Jeput. Seberangnya apa? Istana Merdeka Presiden. Kisaran Yang absen doang, absen. Jadi boleh di situ, boleh pulang nanti sore ngabsen lagi. Ya, ya. Tapi bukan tempat kerja itu Ustadz ya? Kerja di mana aja. Udah pindah ya, udah nih kerjanya. Ya, alhamdulillah. Sebentar saya lagi cari background nih. Biasanya backdropnya itu apa yang pantai. Pantai. Soalnya laptopnya udah ganti nih. Ini kemarin juga telat ya, pada telat contohnya. Jadi setelah itu sih di atas 20 orang tuh berapa saya nggak perhatiin. Iya. 21-an katanya. Udah Daniel nggak ada. Nah saya juga nggak ada sih. Ini Kang Jody, Mas Jody baru masuk. Ada Pak Hakim. Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cucu belum muncul loh. Minggu lalu itu Kang Cucu sama siapa yang dari Samarinda juga. Iya, temannya tuh siapa namanya lupa saya. Ada. Muksin, bukan? Musin, iya. Iya. Kehutanan juga ya, Kang Hakim ya? Iya. Oh. Muksin Saleh. Beraktivitas tempat yang sama kah sama Kang Cucu? Kayaknya beda. Hanya sama-sama Samarinda ya. Iya. Mas Sodi nggak ada ini, nggak kelihatan wajahnya. Ada. Lagi ngupas mangga dia Ustaz. Jadi Lagi ngobrol sama Farhan itu. Oh iya. Kirain lagi ngupas mangga. Habis. Lagi musim mangga nih ya. Iya, udah mulai. Udah mulai. Lama-lama turun harganya. Di Bogor kenapa mangga kurang bagus ya? Maksudnya mangga yang dihasilkan dari Bogor atau mangga yang dijual di Bogor? Yang ditanam di Bogor maksudnya. Nggak seperti Pantura. Pantura keren banget kan? Karena dia butuh itu sih. Panjang mataharinya. Fotoperiodnya beda. Panjang mataharinya. Sama iklimnya beda. Iklimnya nggak kena angin laut. Itu yang kasih ada temen tuh di mana ya? Di daerah Cibatok. Nanam kurma tropis itu. Sampai 3 meter belum buahan, kasihan. Nah iya nanam kurma di pegunungan. Gimana ceritanya? Soalnya nggak tropis kayak apa? Kurma tropis kan di mana-mana bisa. Di Malang tumbuh berbuah. Iya kan untuk bisa berbuah tumbuh sih tumbuh, tapi kan untuk produktivitas itu ada interaksi antara ekosistemnya. Jadi orang karena sebut ini tropis, dikira di semua di wilayah akan berbuah tumbuh, tapi produktivitas kan tergantung ya pencahayaan. Itu sebenarnya bisnisnya rada-rada dikibulin orang Thailand itu. Jualannya jual wisata kurma itu. Dulu saya diminta sih sama teman-teman yang untuk itu ngasih rekomendasi, saya bilang waduh, saya bukan nggak ini kalau untuk tanaman perkebunan gambling banget, karena sebagian kalau
yang serbuk silang itu nanti begitu ditanam terjadi segregasi kan, keragaman nanti kualitasnya. Jadi berat. Tapi yang di Riau keren bener itu. Belum setengah meter udah buah, Masya Allah buahnya. Iya. Harus dipastikan dulu benar dulu secara genetik, karena palmai itu kan biasanya serbuk silang tuh kayak kelapa. Jadi kemudian kalau di ini jadi makanya kan penyerbukannya dibikin gitu kan, dibuat, karena dia tidak bisa nyerbuk sendiri. Nah itu yang jadi masalah. Apalagi yang mengembangkannya orang yang nggak ngerti tentang tanaman ya, spesifikasi tanaman kan, jadi susah. Tumbuh tapi jadi pohon doang, buat apa? Kurma tumbuh pohonnya, mendingan nanam kelapa. Jelas ya. Jelas. Jadi ada kapling kurma gitu. Aduh, jual kapling ya kapling, jual kurma ya kurma gitu. Jual kebun kurma ada analisa usahanya. Menghasilkan itu belum tentu menguntungkan. Kalau usaha tani itu kan harus dilihat seperti itu. Berapa lama dia untuk bisa masa produktif. Nah, selama belum produktif itu atau tanaman belum menghasilkan, apa kompensasinya kalau itu investasi? Itu kan harus dipertimbangkan. Ya kelapa sawit karena itu pengusaha-pengusaha besar. Kalau petani kecil ya repot. Karena Benar. untuk ditanam sampai menghasilkan, terus berapa luasan itu produktivitas itu secara ekonominya itu menguntungkan dalam berapa luas. Sehingga ya yang seperti ini yang kadang-kadang punya tanah cuma 1.000 meter mau jadi petani kopi. Jadi, jarak tanamnya berapa? Itu saya bilang ya jarak tanamnya tergantung. Kalau kopi robusta 3x3, kalau arabica bisa 2x2. Tapi kalau jumlah cuma 1.000 meter, ya paling berapa ratus gitu, paling 100 pohon atau 200 pohon. Ya secara ekonominya nggak menguntungkan gitu. Panennya setahun sekali. Cuman ada cuma 200 pohon. Ya, kalau untuk hobi nggak apa-apa, tapi kalau untuk usaha ya nggak nyambung. Ya, itu contoh-contoh kalau ke pertanian kan. Ini mau nanam apa? Eh, nanam kurma cuma 2 pohon. Nah, terus untuk apa? Untuk suplai katanya untuk permintaan kurma. Permintaan kurma pasti bulan Ramadan doang yang banyak, dan itu sudah dikirim dari Timur Tengah juga ada berlimpah, murah-murah kan itu. Iya. Sementara kita nanam 2 pohon bertahun-tahun ternyata cuma jadi pohon doang, tidak berbuah. Yang dimarahinya ya tadi ini suppliernya nih, benihnya ini ngebohong, padahal yang memang nggak cocok. Kurma ditanam di Bogor, tumbuh, pohonnya bagus ya, daunnya hijau, subur, tapi nggak berbuah. Kayak nanam duren di Bogor, ternyata nggak itu, pohonnya aja gede-gede tapi buahnya nggak ada. Kecuali kalau hasil okulasi, hasil cangkokan ya. Kalau dari biji itu bisa beragam banget. Tahunan bener. Makanya saya itu orang pertanian yang yang sulit merekomendasikan orang untuk usaha tani. Karena kasihan gitu. Karena kasihan gitu. Kalau pengen aja mah beli Ustadz ya. Beli durian di warung. Yang menguntungkan sekarang jadi penjual. Iya. Jadi penjual, jadi pedagang. Biar aja petani-petani aja yang memang profesinya di situ. Saya lengkap di rumah, ada anggur Brazil. Iya. Ada sawo hitam. Iya. Seneng Berbuah. aja. Berbuah. Alhamdulillah berbuah, kita nikmati. Tapi kan dipanen juga sayang kan? Senang lihatnya Ustaz ya. Anggur Brazil tapi berebut sama musang. Iya, pas mau dipanen sayang. Begitu pas itu dipanen musang nyesel.
Ini ibu-ibu biasanya telat duluan ya, telat-telat ya. Libur Gabung. kali. Gabung. Libur. Libur, banyak libur. Ana udah lama nggak ke Jakarta, nyoba kemarin ceritanya. Berangkat siang enak gitu kan. Ngobrol-ngobrol, nggak taunya lebih dari jam 5. Masya Allah, oh begini banget ya sekarang Jakarta ke Bogor. Kenapa macet? Macetnya ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Tapi kemarin waktu anak sekolah masih pada libur tuh asik banget. Berangkat lancar, pulang lancar. Itu ngefek banget. Pas Senin kemarin, nah mulai masuk, wah udah. Iya, langsung Berasa. Kang Arya sekarang tinggal di mana, Kang? Di Depok. Masya Allah. Ke Bogor mah deket, naik KRL bisa. Betul. Enakan naik motor atau kereta? Iya. Kalau yang tempat-tempat macet. Mau dimulai, Ustadz? Ya, kita mulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur, mari teman-teman semua kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga atas perkenan Allah juga malam ini kita bisa bertemu kembali di hari libur dalam rangka 1 Muharram. Saya pikir tadi libur juga Ustaz. Sore-sore ada ini apa judulnya, apa mengisi ini liburan Ustaz ya. Libur Muharram. Ya, terima kasih Ustadz yang terus membersamai kita semua meskipun di hari libur juga, menyempatkan waktunya juga teman-teman semua tentunya ya, yang juga selalu istiqomah untuk hadir di dalam kajian Islam tematik yang hari ini ke-6 ya Ustadz ya, kajian Islam ke-6. Selawat beserta salam semoga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah pada kita semua yang istiqomah pada jalan Islam ini sampai akhir hayat. Baik, malam ini Ustadz Sam akan menyampaikan kajian Islam tematiknya terkait dengan memaknai hijrah Rasulullah SAW. Silahkan Ustadz, waktu dan tempat kami di Zoom ini kami serahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Iwani rahimakumullah, sebenarnya tadinya saya juga mau meliburkan. Tapi saya sudah berazam, jadi kalau tidak berhalangan syar'i gitu ya. Ini akan terus istiqomah jalan gitu, berapapun pesertanya gitu ya. Karena itu sudah azam saya, tekad saya, sehingga nggak ada alasan syar'i saya kemudian untuk tidak ngisi, untuk ada di rumah gitu ya. Makanya ya udah saya share ini materi ini supaya saya ini sambil menikmati liburan, sambil mengkaji Islam ya, dan kemudian materinya saya sampaikan terkait dengan hijrah. Tentunya teman-teman sudah paham apa itu hijrah, tapi saya ingin mengingatkan kembali atau memaknai arti hijrah dan begitu pentingnya hijrah, sehingga oleh para sahabat dulu
ketika mereka memutuskan perhitungan tahun untuk umat Islam, yang dipilih adalah hijrah gitu. Tentunya punya makna yang lebih dari momen-momen yang lain. Kita tahu kalau tahun Masehi itu perhitungannya sejak dilahirkannya Isa Al-Masih. Kemudian tahun-tahun yang agama-agama dunia ya itu juga berdasarkan nanti kelahiran atau kematian atau diangkatnya utusan atau para pemimpin agama itu gitu. Nah, kenapa kemudian para sahabat justru menjadikan awal hitungan itu hijrah, bukan kelahiran Rasul, bukan juga ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro ya, atau ketika ada momen-momen yang memang itu seperti Isra Mi'raj misalnya, tetapi justru hijrah gitu ya. Ternyata di situ ada makna yang luar biasa, karena hijrah ini adalah momen ketika Islam tidak hanya sebatas ibadah ritual, tidak hanya sebatas agama spiritual, tetapi dengan hijrah ini Islam menjadi sebuah sistem kehidupan, bukan hanya norma-norma, tetapi memang dipraktekkan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebenarnya sebelum berhijrah, Rasulullah SAW itu kalau ayat-ayat terkait dengan makiyah itu isinya tentang akidah, isinya mungkin tentang akhlak ya. Tidak terkait dengan hukum atau sistem atau muamalah atau hal-hal terkait dengan interaksi antar manusia. Baru setelah hijrah kemudian Rasulullah mendapatkan tugas atau wahyu yang turunkan terkait dengan muamalah, terkait dengan aktivitas bukan hanya individu dengan Tuhannya, tetapi aktivitas antar manusia. Jadi hubungan manusia yang terkait dengan muamalah, yang itu aspeknya sangat banyak. Jadi dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang hubungan luar negeri dan seterusnya. Jadi oleh karena itu hijrah itu sesuatu hal yang luar biasa dalam sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka kita coba ya kita ingatkan kembali peristiwa tersebut. Jadi hijrah sesuai dengan asal katanya ini seperti secara bahasa artinya hijrah itu berpindah. Walaupun sekarang hijrah itu ternyata kosakata hijrah itu bermakna yang lebih luas, sehingga banyak sekarang orang-orang terutama dari kalangan selebritis yang mengatakan berhijrah gitu ya, dengan konotasi yang positif tentunya, jadi berubah menjadi lebih solehah gitu ya. Walaupun ada juga yang sudah hijrah balik lagi, jadi balik lagi ke jahiliyah lagi gitu ya. Yang sudah berhijrah pakai hijab ya, pakai kerudung, kemudian dilepas lagi jadi balik ke zaman jahiliyah lagi gitu ya. Jadi ada juga gitu. Ya tentunya ya tidak salah memaknai hijrah seperti itu, tetapi kita ingin memahami yang sebenarnya. Jadi hijrah secara bahasa adalah meninggalkan atau menjauhkan diri atau berpindah tempat. Itu secara bahasa. Nah, secara istilahi atau secara syar'i itu adalah hijrah itu ada perpindahan Rasulullah SAW bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi itu terjadi kira-kira tahun ke-13 dari masa kenabian beliau. Atau ada yang mendefinisikan adalah perpindahannya Rasulullah dan para sahabat dalam rangka meninggalkan ya, kampung kemusyrikan, yaitu dari Mekah yang tidak mau berubah menjadi negeri tauhid ya, tetapi mereka mempertahankan kemusyrikannya, menuju suatu kampung yang penuh dengan keimanan, yaitu di Yathrib atau di Madinah, dalam rangka melakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ya, sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Atau ada yang mendefinisikan bahwa meninggalkan tempat, keadaan atau sifat tidak baik menuju yang baik di sisi Allah dan Rasulnya, itu kembali Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kemudian diambil makna ini oleh sebagian orang yang mengatakan sekarang ini juga masih ada hijrah.
Tapi tentunya yang dimaksud awalnya hijrah itu yang sebagaimana yang pertama, itu perbinaan Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah dalam rangka tadi menyumbangkan dakwah Islam secara kafah. Kemudian ini yang kalau kita lihat perjalanannya begitu luar biasanya dulu Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka dari itu hijrah itu sebagai puncak pengorbanan yang luar biasa dari orang-orang muhajirin, ya, dari orang muhajirin, dan juga menjadi oleh Rasul dihargai luar biasa apa yang dilakukan oleh kaum Ansor yang menerima kaum muhajirin dan kemudian menjadikan mereka sebagai saudara. Itu makanya aktivitas hijrah itu momen yang syarat dengan pengorbanan, pengabdian yang tidak hanya sekedar berkorban waktu atau tenaga, tetapi betul-betul dia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta kekayaan yang dikumpulkannya, meninggalkan keluarga yang di mana mereka dibesarkan dan dilahirkan, dan meninggalkan semua ikatan-ikatan keduniawian yang telah mereka bangun bertahun-tahun di Mekah, dan kemudian berpindah ke satu tempat yang mereka pun tidak tahu, di sana tidak ada sanak saudara, ya, yang jaraknya sangat jauh. Jadi kalau sekarang jaraknya kalau dengan ditempuh dengan jalan yang sudah dibuat sekarang itu sekitar 320 km. Jadi 320 km itu sangat jauh. Dan ini dulu tidak dengan kendaraan. Dan ketika Rasulullah hijrah justru jauh lebih jauh lagi, karena rute yang ditempuh oleh Rasulullah itu bukan rute yang biasa ditempuh oleh orang-orang kebanyakan ketika mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang disampaikan dalam peta ini. Jadi yang jalan umum itu yang warna merah itu dari Mekah langsung kemudian ke Madinah, relatif tidak terlalu banyak kelok-keloknya. Tetapi ketika berhijrah Rasulullah itu buat jalur baru. Jadi merintis jalur baru yang tadinya belum diketahui. Sehingga karena dikejar-kejar oleh musuh, Rasulullah itu bukan langsung ke arah Madinah, tapi beliau belok dulu ke arah berlawanan, yaitu ke Jabal Sur, ke Gunung Sur, ya. Dan itu beliau di sini tinggal selama 3 hari, ya, bersembunyi di Gua Sur. Dan ditemani hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq sendirian. Ya. Kemudian setelah itu membuat jalur baru yang itu sulit untuk diketahui. Dan kemudian ada cara bagaimana Rasulullah SAW kemudian jalur yang ditempuh oleh beliau kemudian dihapus oleh ada penggembala yang memang diupah untuk menghapus jejak Nabi. Ya, itu sebuah strategi juga bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan dalam kejaran musuhnya yang hampir-hampir beliau tertangkap, ya. Jadi ketika ada di Gua Sur gitu, ya. Dan kalau kita lihat perjalanannya, kalau biasanya 8 hari, kalau pakai jalur yang merah itu, beliau itu menempuh waktu itu sangat lama, ya. Jadi dari mulai tanggal atau hari ke-1 itu tanggal, kalau di sini ada tanggal 9 September 622 sampai kemudian ke sana tanggal 4 Oktober. Jadi kalau 9 September sampai 4 Oktober itu hampir 1 bulan gitu, ya. Di perjalanan yang sangat ini, dan ketika saya membaca ini juga baru tahu saya perjalanan Rasul itu sangat lama gitu. Menempuh perjalanan, maka dari itu wajar kalau kemudian penghargaan Umar bin Khattab terhadap Abu Bakar As-Siddiq, ya, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah berhijrah, itu luar biasa, ya. Amalan Abu Bakar As-Siddiq bagaimana beliau mempertaruhkan hidupnya dalam rangka mendampingi Nabi SAW berhijrah itu sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Umar pernah menyatakan, ya, kalau seandainya amalan Umar dan keturunannya ditimbang dengan amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar 1 malam saja ketika menemani Rasul berhijrah, maka tentunya amalan Abu Bakar lebih berat pahalanya ketimbang
pahala umat dan keturunannya. Itu luar biasa. Jadi kita bisa membayangkan perjalanan sangat berat, itu menempuh jalur bukan di daerah tropis ya, ini daerah tandus yang kering, tidak ada tanaman-tanaman ya. Kalau ataupun ada ya batu-batuan ya, dan atau musim panas, siang hari panas luar biasa, kalau malam hari dingin luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kenapa gitu? Kenapa itu berhijrah? Yang pertama adalah latar belakang ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Jadi Rasul itu berkeinginan agar pusat pengembangan Islam itu diterapkan di kelahirannya, di tempat kelahiran beliau yaitu di Mekah. Tetapi hampir sudah mencapai 13 tahun lamanya, bukannya semakin mudah beliau berdakwah di Mekah, tapi semakin mendapatkan tantangan yang luar biasa, permusuhan yang luar biasa dari notabene keluarga beliau, dari kaum Quraisy. Apalagi setelah Siti Khadijah yang membackup secara pembiayaan secara finansial itu meninggal, kemudian Abu Thalib paman beliau yang melindungi beliau dari musuh-musuh ya karena perlindungan terhadap keluarga ya, dan itu juga amanah dari kakeknya ada Abdul Muthalib ya, dari ayahnya Abu Thalib menitipkan cucunya yang kemudian dilindungi betul oleh Abu Thalib, walaupun Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Dan setelah mereka tidak ada yang menjadi pelindung Rasulullah SAW dalam berdakwah, maka orang-orang Quraisy itu semakin berani. Maka kemudian disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat tipu daya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka berkumpul di Darun Nadwah namanya. Kenapa mereka bersepakat atau berkumpul? Karena kalau ada satu di antara kabilah itu tidak setuju, maka akan terjadi perang saudara di situ, akan terjadi permusuhan di antara kabilah itu. Walaupun musuhnya sama, tetapi kalau tidak ada kesepakatan akan menjadi masalah. Maka mereka menyepakati bahwa sudah tentukan harinya kapan untuk menangkap atau kemudian untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan berita tentang percakapan mereka di Darun Nadwah itu kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menyiapkan diri untuk berangkat, sementara beliau sudah memberangkatkan para sahabatnya, ya tidak bareng-bareng tapi bertahap. Nah kemudian Rasulullah SAW minta Ali karramallahu wajah yang fisiknya hampir mirip dengan Rasul untuk menggantikan beliau di tempat tidur beliau. Kemudian beliau menghubungi Abu Bakar untuk menemani beliau. Dan tadi ada mujizat di sini, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Yasin ayat 9. Ketika Rasul dikepung oleh orang-orang Quraisy akan dibunuh, kemudian Allah menjadikan ada seperti dinding yang mengakibatkan mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Maka ada yang menjadikan ayat ini sebagai amalan, katanya kalau untuk supaya tidak dilihat. Dulu ada belajar katanya ilmu ilmu supaya menghilang aja. Padahal sebenarnya itu nggak bisa dipelajari, karena kalau bagi Rasul ini adalah mukjizat. Ya, jadi tidak bisa diamalkan ini kemudian kita bisa menghilang ya. Ini bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian ketika beliau berusaha untuk berangkat berhijrah, kemudian membuat jalur baru ya, yang melingkar dulu ya, tidak seperti yang orang umumnya perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ternyata diketahui oleh musuh dan kemudian dikejar. Dan ketika mereka sampai di Gua Thur,
Itu karena gua di Jaziratul Arab itu tidak seperti gua di kita. Gua di sana itu hanya tumpukan batu yang tempat berteduh, bisa selonjor gitu. Jadi ini ada tumpukan batu, di atas itu ada orang bisa berdiri di atas, dan kalau seandainya mereka lihat ke bawah tentunya bisa melihat ada Rasulullah dan Abu Bakar ya. Makanya turun surat Al-Anfal ayat 40, wa intal tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau mereka berpaling, maksudnya kalau mereka ada yang menafsirkan kalau mereka bisa melihat menengok ke bawah ya mereka bisa melihat Rasulullah SAW. Tapi Allah lah pelindung Rasul, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan kemudian Rasulullah SAW selamat dan sampai kemudian ke Madinah. Nah, kenapa kemudian hijrah ini? Jadi Rasulullah SAW setelah berupaya untuk tolabun nusroh namanya. Jadi memohon pertolongan, ada pemimpin yang kemudian bisa melindungi beliau. Tapi ternyata tidak bisa memperoleh nusroh itu atau pertolongan itu dari kabilah-kabilah yang ada sekeliling Mekah. Padahal Islam itu memang diturunkan itu untuk disebarkan ke seluruh penduduk dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia. Ya, sebagai pembawa kabar berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi umat Nabi Muhammad itu seluruh permukaan bumi, seluruh dunia, seluruh alam, dan itu tentunya harus beliau harus punya kekuatan, punya power untuk bisa menyebarkan itu, dan itu mau tidak mau dalam bentuk sebuah negara, karena tidak mungkin akan sampai ke seluruh penjuru dunia kalau per individu. Rasulullah berdakwah sendirian gitu, atau hanya diserahkan ke para sahabat secara sendiri-sendiri, fardiyah gitu. Tidak mungkin kan. Jadi ketika diutus memang tugas Rasul itu untuk menyebarkan Islam, dan itu harus sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi bisa kita bayangkan di satu tempat terpencil di Mekah, tetapi misinya memang misi untuk seluruh dunia. Mungkin ketika turun ayat ini ya, tidak terbayang. Jadi makanya orang-orang jahiliyah kemudian mengolok-olok Nabi seperti orang gila, orang tukang sihir dan seterusnya. Karena apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu pada saat itu tentunya tidak masuk akal mereka, nggak logis dan seterusnya. Jadi otopis ya, seperti mimpi di siang bolong dan seterusnya. Jadi cuman mereka kan tidak menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Allah itu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu jadilah gitu. Dan oleh karena itu hal yang dulunya mustahil bahwa Islam akan menyebar seluruh dunia, ternyata dalam perjalanannya ternyata terbukti. Bahkan hanya kurun 10 tahun lamanya Rasulullah masih hidup. Jadi sebagai hikmah dari hijrah, maka 10 tahun di Madinah Rasulullah SAW bisa mengislamkan seluruh Jaziratul Arab, yang sekarang ada berapa puluh negara ya, membentang kalau dari bawah itu dari daerah Yaman, kemudian sampai ke atas ke Syam, ke Suriah, sampai kemudian ke perbatasan dengan Romawi, dan kemudian perbatasan ke timurnya perbatasan dengan Persia, dan kemudian ke arah baratnya melintasi Laut Merah, kemudian masuk ke benua Afrika. Di Afrika Utara ya sampai ke Maghrib itu Maroko gitu. Jadi itu ketika Rasulullah masih hidup. Jadi luar biasa apa yang dijanjikan oleh Allah ketika Rasulullah hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, itu wilayah kekuasaan Islam itu luar biasa. Bahkan sempat sampai sepertiga permukaan bumi ini dikuasai oleh Islam, atau Islam sampai ke sana. Dan tentunya belum selesai. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli. Liyudhhiru 'ala dini kullinya yang mengalahkan seluruh agama itu belum.
Artinya ini bisyarah, janji dari Allah bahwa Islam ini akan menjadi agama dunia dan akan menguasai, mengalahkan agama-agama yang lain yang ada di dunia saat ini. Bukan hanya jadi mayoritas, tapi bahkan justru akan menguasai sebagaimana yang disampaikan. Jadi Allah akan menjadikan agama ini sebagai yang yudhiro ala dini kulli, yang akan mengalahkan seluruh agama yang lain. Nah, kemudian misi dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kulama halaka nabiyyun khalafaun nabiyyun wa annahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayaksirun. Jadi Rasul mengatakan dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Jadi maksudnya kepala negaranya itu sebagai nabi. Artinya agama yang dibawa Rasul adalah agama yang dalam bentuk sistem. Jadi dulu urusan, jadi sasa ya susu itu jadi masdarnya dari siasa. Siasa itu disebut politik kan, politik. Jadi politiknya orang Bani Israel dulu ya diurus riayatus su'unnya, mengatur urusan umatnya itu oleh para nabi. Jadi nabi itu sebagai utusan sekaligus juga sebagai pimpinan, sebagai kepala negaranya. Jadi Bani Israel ketika wafat seorang nabi diganti lagi dengan nabi lain. Tapi kata Rasul tidak akan ada nabi sesudah aku. Tapi yang ada adalah pengganti. Nah, pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Pengganti apa? Pengganti kepala negara. Dari Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Tapi sebagai nabi nggak ada lagi. Jadi karena Rasulullah itu sebagai penutup para nabi. Tetapi ngurusin negara dilanjutkan oleh penggantinya. Nah, pengganti itu namanya khalifah. Sistem namanya khilafah. Yang sekarang heboh-heboh. Ya ini bahaya kalau saya nolak khilafah, karena khilafah itu kan udah diketahui oleh umat Islam ini bahwa jamak dari khalifah adalah khulafa. Khulafa itu para khalifah. Ya, khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali, khalifah Ali karamallahu khalifah Utsman ya. Itu jamak dari khalifah dan khulafa. Khulafa Rasyidin, dan melalui khalifah-khalifah itulah dilanjutkan perjuangan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan kemudian pada fase para khalifah itulah juga Al-Quran dibukukan menjadi mushaf. Jadi kalau tidak mengakui khalifah, itu tidak mengakui juga produknya. Salah satu produknya adalah dikumpulkannya Al-Quran menjadi mushaf. Jadi bisa jadi kufur jadinya. Ya. Jadi ini serius ya penolakan terhadap kata khalifah itu. Karena Rasul mengatakan nanti ada pengganti jumlahnya banyak, khulafa fayaksiruna. Ya. Hadis ini ada lanjutannya ketika sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau misalnya banyaknya banyak pada waktu yang bersamaan? Kata Rasulullah, fu bi bai'atil awal fal awal. Jadi yang dipenuhi adalah yang pertama saja. Jadi tidak boleh ada yang kedua dan ketiga. Jadi pemimpin umat ini harus satu gitu. Nah, karena memang Islam itu sebuah sistem, tidak mungkin disebarkan oleh individu, tetapi harus ada institusi yang kuat, maka Rasulullah SAW itu berhijrah. Maka untuk berhijrah itu beliau harus ada jaminan, ada yang menyerahkan kekuasaan, sehingga akan diemban dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia melalui proses institusi sebuah negara. Walaupun tentunya struktur negara yang sangat sederhana pada saat itu. Nah, dan ini dilatar belakangi dengan apa yang sebelumnya. Jadi kita kalau kita baca sejarah, itu pada tahun ke-12 kenabian itu Rasulullah SAW didatangi ketika pas musim haji, ada 12 orang, jadi 10 orang dari Bani Khazraj, ya, kemudian 2 orang dari Aus, itu penduduk Yathrib yang disebut dengan Madinah, kemudian berbaiat kepada beliau, menyatakan beriman dan tunduk patuh kepada beliau. Nah, tetapi jumlahnya hanya sekitar 12, dan mereka hanya meminta agar Rasulullah menyertakan seorang sahabat yang bisa diandalkan oleh Rasul untuk mengajarkan Islam ke Madinah. Jadi pada tahun 12 kenabian itu Rasulullah kemudian mengutus Mus'ab bin Umair untuk ikut serta rombongan 12 orang yang sudah berbaiat, disebut baiat Aqabah pertama. Nah, kemudian setelah berangkat dalam hanya kurun 1 tahun tuh, Mus'ab bin Umair berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk kota Madinah. Sehingga pada tahun ke-13 kenabian, ya, beliau pulang ke Mekah
dibarengi dengan 73 orang, ya. Ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 75 orang, atau 75 yang 2 orangnya perempuan gitu ya. Itu kemudian menyatakan sikap untuk kemudian disebut berbaiat, jadi tunduk patuh ya. Jadi ada sumpah setia kepada Nabi SAW dan menyatakan bahwa mereka menyerahkan kepemimpinan kepada Nabi Muhammad ya. Dan untuk kemudian bersama-sama untuk menerapkan dan mendakwahkan Islam di sana di Madinah. Makanya isi bayat kedua itu Rasulullah pada situ didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib, jadi paman beliau pada situ belum masuk Islam. Ya, kemudian apa yang isi dari bayat Aqabah kedua itu, yang pertama untuk mendengar dan taat baik dalam perkara yang disukai maupun yang tidak disukai atau yang dibencinya. Ini mendengar, untuk mendengar dan taat itu artinya patuh kepada Nabi sebagai pemimpin gitu. Kemudian berinfak baik dalam keadaan sempit atau lapang, jadi mereka berkorban untuk itu. Kemudian beramal nahi mungkar, ya tidak terpengaruh celaan orang yang mencela. Ya, kemudian mereka akan bersumpah setia untuk melindungi Nabi dan seluruh keluarga beliau. Ya. Seperti halnya mereka melindungi istri dan anak-anak mereka sendiri. Dan ini menunjukkan bait Aqabah kedua itu sebagai menunjukkan bahwa Rasulullah mendapatkan mandat kepemimpinan di Madinah walaupun beliau masih di Mekah. Maka dari itu berdasarkan ini, dan Rasulullah memang dari awal mencari nusroh, mencari pertolongan, dan pertolongan itu ternyata diperoleh dari orang-orang yang datang dari Yasrib yang kemudian disebut dengan kota Madinah. Maka orang-orang yang memberikan pertolongan itu disebut dengan kaum Ansor. Dari kaum Ansor itu karena Rasulullah mencari nusroh, dan nusroh itu diperoleh dari dari penduduk kota Madinah, maka penduduk kota Madinah disebut dengan kaum Ansor, kaum yang memberi pertolongan. Dan Rasulullah dan para sahabat yang meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah disebut dengan kaum Muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah. Maka kemudian terjadilah hijrah itu, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah berhijrah ini luar biasa. Dan ini kalau dengan manajemen baru ya, manajemen modern ya, itu luar biasa. Rasulullah 14 abad yang lalu telah memberikan suatu fondasi yang kuat bagaimana membangun masyarakat yang kokoh, yang kuat, yang bertumbuh berkembang, dan kemudian hidup sejahtera. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh beliau adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sehingga dari tahun pertama sudah tidak dikenal lagi ada pribumi dan pendatang. Tidak seperti sekarang. Jadi tidak sekarang udah merdekanya udah lama tapi masih aja ini orang Yaman, ini orang Cina, orang macam-macam gitu ya. Jadi sampai di ini. Jadi artinya ini katanya manajemen modern ya. Udah 14 abad setelah hijrahnya Nabi. Justru hijrah Nabi itu mencontohkan bagaimana sebuah masyarakat itu tidak boleh ada muncul lagi kelas ya masyarakat, pendatang dan pribumi, kemudian juga tidak ada perbedaan antara yang kulit hitam dan kulit putih. Ditegaskan di situ tidak ada ras lagi, ya, rasis itu nggak boleh ya. Jadi ketika Abu Dzar Al-Ghifari memanggil Bilal bin Rabah dengan kata-kata ya Ibna Sauda, itu Rasulullah marah. Ya, beliau mengatakan, apakah panggilan jahiliyah engkau masih sebutkan di hadapanku? Maka udah saking menyesalnya Abu Dzar Al-Ghifari sampai meletakkan kepalanya untuk diinjak sama Bilal. Tapi Bilal tentunya tidak melakukan itu. Jadi perkataan ya Ibna Sauda itu menunjukkan penghinaan. Pertama, Ibna Sauda itu berarti anak wanita perempuan, artinya dianggap ya Bilal ini tidak jelas keturunannya. Karena memang Bilal itu hamba sahaya tadinya, budak yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar, sehingga bapaknya nggak jelas. Tapi kalau ibunya jelas, maka panggilan Ibna Sauda artinya menunjukkan yang tidak jelas asal usulnya, yang kemudian Sauda itu artinya kulit hitam, berarti ada penghinaan terhadap warna kulit. Yang kemudian oleh Rasulullah ditegur. Jadi bagaimana Rasulullah mempersaudarakan sehingga tidak ada lagi kelas, tidak ada lagi istilah pribumi dan pendatang. Kemudian mengadakan perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi. Ketika beliau berhijrah ada 3 komunitas Yahudi di situ, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Ada 3 komunitas Yahudi, dan ketika Rasulullah datang ke situ itu tidak mengusir.
tidak memerangi, tetapi malah membuat piagam, namanya piagam Madinah. Dan ini menunjukkan bahwa keberagaman itu hal yang lumrah, manusiawi. Saya ketika Rasul berhijrah juga tidak semuanya Muslim. Ada orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Kemudian juga ada orang-orang masih musyrik di situ. Tapi kemudian Rasulullah SAW ketika datang pertama langsung membuat sebuah kesepakatan, perjanjian agar yang isinya agar tanggung jawab keamanan, menjaga keamanan itu tanggung jawab seluruh penduduk kota Madinah, mau Yahudi ataupun musyrik ataupun kaum muslimin. Dan kemudian Rasulullah SAW juga menunjukkan di situ bahwa beliau memang sebagai mendeklirkan sebagai pemimpin tertinggi di Madinah, sehingga beliau yang membuat aturan untuk kepentingan bersama, ya. Yang itu kemudian orang-orang komunitas Yahudi pada posisi sebagai bagian dari masyarakat Madinah yang harus tunduk patuh. Ya. Tetapi dasar orang Yahudi, jadi yang pertama kali berkhianat adalah Bani Nadir. Bani Nadir semua kemudian Bani Nadir itu karena berniat akan membunuh Nabi, maka kemudian diusir. Ya. Diusirnya harta peninggalannya disebut fa'i. Ternyata fa'inya Bani Nadir oleh Rasul dibagi hanya kepada orang muhajirin saja, kecuali 2 orang Ansor yang kebetulan miskin. Ini punya tujuan tentunya supaya dari tahun pertama dihapuskan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Ya, karena orang-orang muhajirin datang ke sana tidak punya rumah, tidak punya ternak, tidak punya sumber pendapatan. Begitu ada komunitas yang berkhianat, melanggar piagam Madinah, kemudian oleh Rasul diusir, maka harta yang ditinggalkannya kemudian dibagikan kepada mereka, sehingga mereka punya rumah, punya ternak dan seterusnya. Jadi posisinya sama secara ekonomi dengan orang-orang Ansor. Bahkan kemudian Rasulullah meminta juga ketika dipersaudarakan untuk berbagi mereka. Ya, walaupun ada juga orang komunitas orang munafik yang mengompori bahwa seakan-akan Rasulullah itu kemudian tidak adil memberikan harta hanya kepada orang muhajirin, kepada keluarganya saja. Ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ngomporin itu. Tapi kemudian dikumpulkanlah oleh Rasulullah para orang-orang Ansor yang menyatakan bahwa andaikan kalian tidak ridho dengan pembagianku, maka aku akan bagi juga kalian dari fa'inya Bani Nadir. Tetapi tolong dari kalian pun berbagi kepada saudara-saudaramu dari muhajirin. Dan ini luar biasa, para sahabat Ansor itu menyatakan yang di luar keinginan orang-orang munafik, bahwa mereka ridho dengan pembagian Rasul dan bahkan apa yang mereka miliki pun mereka bagi 2, ya, berbagi dengan saudara-saudaranya. Sehingga dari tahun pertama kehidupan ekonomi itu sudah tidak ada kesenjangan lagi. Dan juga Rasulullah SAW membina umat Islam itu yang berhijrah ke Madinah itu dari berbagai suku, dari kabilah. Bahkan ada yang datang dari Yaman, ada yang datang dari kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah. Berkumpul di situ, kemudian Rasulullah SAW mengokohkan mereka dengan satu pemikiran dan satu perasaan, kullun fikriyun su'uriyun, kemudian diikat dengan akidah Islam dan kemudian dikokohkan dengan ukhuwah Islamiyah. Dan beliau menjadikan komunitas di situ menjadi ummatan wahidah, umat yang satu dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan, tidak melihat ada kelebihan. Bahkan Rasul mengatakan tidak ada kelebihan keutamaan orang Arab dengan non-Arab, kemudian orang kulit putih dengan kulit hitam, jadi kecuali dengan takwanya. Dan itu betul-betul jadi 4 poin ini yang bisa kita ambil hikmahnya, ya. Dan ternyata Rasul tahun pertama pun sudah menghasilkan komunitas masyarakat yang sangat kuat. Padahal dulunya Aus dan Khazraj itu 2 kabilah yang senantiasa mereka berperang, perang saudara di situ. Tapi dengan Islam oleh Rasul dipersatukan dan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka saling menolong, saling membantu, ya, dan dipersaudarakan. Bentuk persaudaranya melebihi dari saudara kandung sendiri. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah juga menerapkan Islam secara kafah. Kalau di Mekah tidak memungkinkan kemudian Rasulullah bisa menerapkan Islam secara menyeluruh. Karena yang utama dari awal ketika di Mekah adalah akidahnya, mengukuhkan akidahnya. Ya, tetapi begitu beliau menjadi pemimpin di Madinah, maka beliau menerapkan. Maka surat Al-Maidah 48 itu bagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu dengan benar, kemudian meminta kepada Rasul fahkum bainahum bima anzalallah,
maka terapkanlah hukum di antara mereka, yaitu baik umat Islam ataupun Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang musyrik yang ada di wilayah kekuasaan Rasulullah dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Sehingga kemudian secara setiap yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran kemudian oleh Rasul diterapkan. Kalau itu dalam bentuk muamalah, maka beliau terapkan, dan beliau sebagai pengambil keputusan, dan beliau sebagai Raisud Daulah, sebagai amir dan sebagai hakim. Jadi pada saat itu Muhammad bukan hanya sebagai nabi, tetapi beliau juga sebagai hakim, sebagai rais, sebagai qaid, qaidul ummah, sebagai Raisud Daulah dan seterusnya. Jadi mengatur, dan kemudian beliau menyiapkan tentara, membangun kekuatan, tidak hanya sekedar peralatan, fasilitas, tetapi juga bagaimana mentalitasnya. Dan tahun kedua hijrah kemudian Rasulullah melakukan sebuah peperangan disebut dengan perang Badar dan menghasilkan kemenangan, dan seterusnya. Selama 10 tahun beliau berjihad itu, atau melakukan jihad, baik beliau ikut atau beliau mengutus saja, itu sebanyak 70 kali peperangan. Itu luar biasa. Dan dengan seperti itulah, dengan dakwah dan jihad itulah, maka kemudian Islam sampai ke kita. Andaikan tidak ada hijrah, kemudian tidak ada dakwah dan jihad yang itu dilakukan secara institusi sebuah negara, entitas negara, beliau mengirimkan utusan, mengirimkan surat-surat, kemudian mengirimkan tentara. Ketika dihalangi secara fisik, maka kemudian dikobarkan jihad. Tetapi ketika mereka menerima dengan damai, maka kemudian Rasulullah akan memperlakukan secara damai. Tidak mungkin mereka diperangi kalau menerima Islam secara damai. Tetapi ketika mereka menerima Islam justru dengan senjata, maka dihadapi dengan senjata. Dan terjadilah jihad. Dan jihad itu adalah bagian dari dakwah ketika dakwah dihalang-halangi secara fisik oleh bangsa-bangsa atau kabilah-kabilah yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Dan hikmah dari itu, maka kemudian Islam menyebar begitu cepat. Yang ketika di Mekah yang masuk Islam itu individu per orang dan sangat sulit ya. Selama 13 tahun hanya sekitar 45 orang saja. Tetapi begitu hijrah, maka masuk Islam itu berbondong-bondong, satu kabilah. Jadi sehingga turun ayat surat terakhir ya. Jadi surat terakhir ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi engkau akan melihat bagaimana mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Jadi ini surat yang terakhir, tapi kalau ayat yang terakhir beda lagi. Jadi ini yang satu surat, yang suratnya pendek, tetapi ini Madaniyah. Jadi turunnya di Madinah bukan di Mekah. Itu karena mengomentari tentang kemenangan. Jadi akhir dari perjuangan Rasulullah SAW di Madinah selama 10 tahun berhasil mengislamkan bukan hanya Madinah, tetapi seluruh Jaziratul Arab, bahkan sudah merangsek ke perbatasan Romawi dan perbatasan Persia. Dan kemudian Allah menyatukan iman, hijrah, dan jihad itu dalam satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan kemudian menilai orang-orang yang melakukan tiga aktivitas itu menjadi orang yang mulia. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatan wallahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajat di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di antara hikmah hijrah, kenapa hijrah kemudian ditetapkan sebagai perhitungan awal tahun untuk umat Islam, itu karena hikmah hijrah itulah Islam berkembang, tumbuh menjadi kuat, dan itu sebagai tonggak kemenangan, tonggak kekuatan kebangkitan Islam. Setelah kemudian Futuh Mekah,
Mekah ditaklukkan, kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Kenapa? Karena Mekah pun sudah menjadi bagian dari Islam. Sehingga tidak perlu lagi yang orang Mekah pindah lagi ke Madinah. Karena Mekah pun sudah menjadi bagian dari sistem Islam. Dan itulah yang terjadi terkait dengan hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Arya kalau seandainya ada yang mau didiskusikan atau ada yang ditambahkan dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Sam atas penyampaian materinya terkait memaknai hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sesi berikutnya kami persilahkan pada teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan tentang hijrah ini atau menambahkan seperti kata Ustadz, dipersilahkan. Iya, Kang Abdul Hakim, dipersilahkan yang sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya tertarik dengan penjelasan tadi bahwa Allah itu sudah berjanji bahwa Islam nanti akan jaya, kan mengalahkan seluruh agama di dunia, kan seperti itu. Ya. Dan juga tertarik dengan suatu riwayat atau hadis riwayat Ibnu Daud ya, Ustaz ya. Ya. Bahwa setiap 100 tahun sekali akan muncul mujaddid di situ. Yang akan memberikan pengarahan semuanya sehingga akidahnya bertambah. Nah, Anda juga ingat ketika itu siapa yang Atatürk itu? Siapa tuh? Tahun 1924 ya runtuhnya beliau ini zaman itu itu tahun 2024 tahun depan sudah genap 100 tahun kan gitu ya Ustaz ya. Makanya sebagai seorang Muslim saya punya keyakinan dan mestinya seluruh orang Islam juga punya keyakinan dengan adanya ayat tadi bahwa suatu saat Islam akan mendominasi dunia dan setiap 100 tahun sekali akan dikirim seorang mujaddid untuk memperbaiki akidah kita. Bagaimana penjelasan lebih detailnya gimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujaddid itu artinya pembaharuan ya. Jadi sekarang ada gerakan pembaharuan. Jadi mujaddid itu bahwa akan ada pembaharuan. Tetapi tentunya yang dimaksud di situ pembaharuan yang menuju kepada kebaikan. Walaupun ada hadis Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu dulu dipimpin oleh Islam oleh Khulafaur Rasyidin, khalifah yang rasyidah, yang lurus ya. Kemudian berkembang, kemudian dipimpin oleh raja-raja, kemudian penguasa-penguasa yang kemudian berlaku zalim dan seterusnya. Kemudian nanti akan kembali lagi menjadi menjadi umat ya'lu wa la yu'la alai, yang tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan lagi. Dan tanda-tandanya sebenarnya sekarang ini sudah terlihat. Jadi semakin ditekan sebagaimana dulu Rasulullah SAW dipersekusi, dikriminalisasi gitu ya. Ternyata semakin banyak yang penasaran yang kemudian masuk Islam. Buktinya juga bagaimana penduduk Yathrib yang sangat jauh ketika mendengar ada nabi ya baru, kemudian disebut gila, disebut tukang sihir, ya bahkan diusir, diboikot dan seterusnya, malah justru mereka menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah gitu. Dan ini pun akan berulang. Jadi sejarah itu akan berulang lagi gitu. Jadi semakin dipersekusi, ada gerakan Islamofobia di wilayah misalnya di Eropa, justru sekarang Eropa itu negara di Eropa itu agama yang sangat pesat perkembangannya adalah Islam. Dan kesadaran untuk masuk Islam orang-orang itu dengan menggunakan akal, karena bukan turunan gitu ya. Maka dari itu ini tentunya di luar prediksi orang-orang yang tadi sangat membenci Islam. Bahkan di wilayah pusatnya dulu komunisme gitu ya, di Rusia, di sosialis itu justru perkembangan Islam luar biasa. Atau misalnya di yang
pusat misalnya kepercayaan agama-agama dunia ya, seperti di Jepang dan seterusnya, itu luar biasa. Artinya dari satu sisi itu di luar tubuh umat Islamnya itu berkembang, tapi yang sangat disayangkan sebagaimana juga telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa umat Muhammadnya atau yang dari awal gitu ya, yang itu yang diharapkan akan memperjuangkannya seperti tidak ada nilainya. Rasulullah mengatakan seperti buih yang ada di permukaan lautan yang bisa terombang-ambing ke sana. Dan itu kenapa? Kata Rasul, karena mereka dapat penyakit al-wahan. Ketika ditanya mahwal wahan ya Rasulullah, hubudunya wa qoriatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ya kemudian seperti yang terjadi sekarang. Tetapi kembali lagi tadi apa yang disampaikan bahwa setiap 100 tahun itu akan ada pembaruan, ya kita berharap mudah-mudahan. Apakah 100 tahun itu harus tepat 2024? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi kita yakin bahwa janji Allah itu pasti terrealisasi sebagaimana janji Allah sebelumnya. Siapa yang bisa menyangka bahwa ketika Rasulullah menggali Khandaq, menggali parit, kemudian beliau mengayunkan palu, kemudian menimpa batu percikan api itu, kemudian beliau mengatakan, aku melihat Romawi ditaklukkan. Ketika kelihatan ini, aku melihat Persia ditaklukkan. Pada saat itu mungkin orang itu ini pede amat gitu ya. Kalau cuman kecil ya di satu kota ini bisa menaklukkan yang adidaya pada saat itu, Romawi dan Persia. Ternyata kan terbukti. Dan kemudian memang akan seperti itulah janji-janji Allah itu. Maka yang tadi misalnya apakah dengan prediksi itu bisa 2024 bisa, kemudian apakah mulainya dari Indonesia, walau alam. Yang jelas potensi kekuatan umat Islam itu membentang dari Maroke sampai Maroko. Itu melalui jalur dari Asia Tenggara, kemudian Asia Selatan, ya, kemudian Asia Tengah. Asia Tengah itu luar biasa karena dulu sempat dikuasai oleh Uni Soviet, pada situ nggak bisa menampilkan keislamannya. Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Dagestan, Tajikistan, macam-macam itu tantangan itu ya. Itu umat Islam tuh. Ya, Kirgistan ya. Itu kemudian menyambung dengan Turki, nyambung dengan Timur Tengah gitu, nyambung kemudian dengan wilayah Afrika Utara, dari mulai Mesir, Aljazair ya, sampai ke Maroko. Dan itu luar biasa, itu potensi. Pertama, sumber daya alam yang luar biasa, karena 2/3 kekayaan alam itu ada di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Kemudian bahan baku dan seterusnya, itu daerah-daerah kaya. Di samping itu juga penduduknya sangat banyak, menjadi pasar yang potensial. Andaikan ini bersatu, maka ini ancaman bagi dunia, maksudnya bagi kapitalis ya, dari orang negara-negara yang sekarang ini sangat arogannya dengan keinginannya, sehingga menjadikan wilayah umat Islam ini dijadikan sebagai daerah jarahan ya, jarahan mereka. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, liyudhiru ala dikuli, dan kemudian apa yang kelihatan sekarang ini perkembangannya, bahwa kebangkitan Islam itu kelihatan, maka kita yakin bahwa Islam. Cuman masalahnya apakah kita masih hidup ketika Islam kembali berjaya, atau kita sudah almarhum atau almarhumah. Nah, itu hanya cerita yang lain. Karena yang dinilai oleh Allah apa yang kita kerjakan sekarang kan gitu ya. Yeah. Maka dari itu tidak boleh putus asa, tidak boleh ini, maka minimalnya itu pengajian seminggu sekali tidak boleh putus gitu dah. Ya, bahwa kita sungguh-sungguh dulu kalau tuntutannya dulu ya Rasulullah kita suruh hijrah, bagaimana kita meninggalkan itu? Tapi mereka bisa. Kemudian bahkan mereka diberangkatkan berjihad. Ketika perang Badar mereka 3 lawan 1, 1 lawan 3. Tetapi Allah berikan kemenangan. Ketika perang Tabuk perjalanan sangat jauh, ketika musim paceklik ya, pasukan Rasul itu banyak sekali 30.000, kemudian berhadapan dengan tentara Romawi gitu. Nah, itu mereka bisa. Nah, kalau kita apa gitu, semangat juangnya itu atau semangat jihadnya itu pada posisi di mana? Kalau ngaji seminggu sekali juga susah gitu ya. Makanya saya suka malu sendiri gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan pengorbanan para sahabat gitu ya. Kok kayaknya kita pengennya bareng sama sahabat di surga gitu ya. Dapat kenikmatan, dapat 40 bidadari kata udah Daniel ya. Tapi perjuangan kita seperti apa kalau dibandingkan dengan dikomparasi dengan para sahabat gitu. Jadi ya malu sendiri lah gitu.
Makanya udah minimal lah ngaji seminggu sekali itu jangan sampai putus. Itu minimalisnya gitu supaya kita saling mengingatkan gitu. Mengorbankan waktu sekitar 2 jam kurang gitu untuk mendengarkan ya kita saling berbagi lah gitu ya. Jadi bukan berarti saya lebih dari teman-teman, enggak. Tapi itu kewajiban kita suruh tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kan ya. Ya, kalau itu pun nggak bisa dilakukan, yang resikonya juga sangat minim ya, itu kan keterlaluan kan gitu. Demikian pula misalnya tentang sholat. Kalau kita sholat 5 waktu saja yang tidak menyita waktu banyak, itu pun tidak bisa kita lakukan. Bagaimana kalau seandainya kita diminta untuk berjihad? Bagaimana kalau kita diminta untuk berhijrah? Bagaimana dan seterusnya gitu ya. Sehingga ya ambil hikmah, ambil pelajaran dari apa yang terjadi pada hijrah. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti terwujud. Ya. Tetapi tentang waktunya, apakah 2024 atau 2000 kurang lebih 24 kurang lebih gitu ya, walau alam bisawab. Tetapi kebangkitan itu nyata, sedang dalam proses, gitu. Cuman kita ngikut atau tidak, ikut bangkit atau tidak ya terserah kita masing-masing, kan gitu ya. Diserahkan Minimal kepada mendukung, kita masing-masing. minimal lah. Jadi pendukung. Jadi pendukung ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Kang Hakim pertanyaannya. Teman yang lain, jika ada pertanyaan. Sebelum yang lain, izin bertanya Ustaz. Mengapa? Ya, kembali ke pemahaman hijrah yang disampaikan di awal gitu ya, meskipun sebenarnya terkait dengan perpindahan fisik waktu itu Ustaz ya. Iya, betul. Muhammad dari Mekah Madinah, cuma di slide awal juga disampaikan bahwa juga termasuk di dalamnya perpindahan keadaan, kemudian tempat sifat dari yang buruk menjadi lebih baik gitu Ustaz ya. Yes. Jadi kalau terkait hijrah yang terkait tadi sifat, kemudian tempat yang sifat yang buruk, karakter yang buruk ke arah lebih baik, saya mengaitkannya dengan hidayah Ustadz ya, hidayah. Iya, sementara ini pemahaman saya itu hidayah itu pencerahan, sesuatu yang yang mencerahkan kita, sesuatu yang positif buat kita. Dan saya pikir dengan aspek Islam ini kan, agama Islam ini kan sangat luas Ustadz ya, tidak semata-mata ritual tapi berbagai hal gitu ya, ekonomi, politik, pemerintahan, dan artinya kita perlu, meskipun kita sudah Muslim gitu, kita perlu mendapatkan berbagai macam hidayah gitu ya Ustadz ya, berbagai hidayah yang mungkin cara meraihnya. Yang mungkin itu kita perlu tahu gitu ya, selain dengan belajar seminggu sekali ini gitu, jadi mengetahui lebih banyak sehingga kita pelan-pelan berubah gitu ya, dari yang tadinya hanya sekedar sholat, akhirnya sholat walaupun di akhir waktu, akhirnya sekarang jadi lebih awal, tadi yang tidak masjid menjadi ke masjid gitu ya. Gimana pendapatnya Ustadz untuk meraih hidayah sebanyak-banyaknya gitu ya? Iya. Pertama, hidayah itu kan artinya petunjuk. Hidayah itu artinya petunjuk. Jadi nama lain dari hidayah adalah hudan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kan, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, hidayah, dan kita biasa meminta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu doa kita minta hidayah. Ihdina, ya Allah tunjukkan kami, berikan kami hidayah maksudnya kan. Cuman terjemahnya biasanya berikan kami ihdina, tunjukkan gitu. Tunjuk artinya berikan kami petunjuk atau ditunjukkan gitu, atau berikan hidayah. Jadi sebenarnya kalau terjemahnya ya Allah berikan kami hidayah ke jalan al-mustaqim. Al-mustaqim itu sebenarnya kan kalau kita belajar ilmu shorof, al-mustaqim adalah isim fa'il dari istaqoma yastaqimu istiqomah. Fahuwa mustaqim, orang yang istiqomah disebut mustaqim. Cuman karena pakai alif lam, as-sirat pakai alif lam, al-mustaqim alif jadi sifat. Jadi sifat tapi maknanya adalah jalan orang-orang yang istiqomah. Jadi ya Allah berikan kami hidayah atau berikan kami petunjuk untuk mengikuti orang-orang yang istiqomah. Untuk mengikuti jalan orang-orang istiqomah. Siapa orang istiqomah itu? Siratal alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, jadi beri nikmat itu mereka istiqomah sampai akhir hayatnya, yaitu diberi nikmat iman dan Islam. Jadi konsisten, konsekuen dengan imannya sampai akhir hayat. Itulah orang yang mustaqim. Dan walaupun terjemahnya biasanya jalan yang lurus kan gitu ya. Sebenarnya jalan orang yang istiqomah gitu. Kalau mengikuti redaksi katanya ya. Jadi isim fa'il dari istaqomah yastaqim istiqomah.
Makanya saya sampaikan ya, kenapa kita harus istiqomah ya ngaji ini juga karena ya kita malu kan gitu. Kita cuman istiqomah ngaji saja kok nggak bisa gitu loh. Bagaimana kita ingin dapat istiqomah, jadi Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah, mengikuti jalan orang yang istiqomah sampai akhir hayatnya, mempertahankan iman dan Islamnya kan gitu ya. Dan itu orang-orang an'amta alaihim itu maksudnya para nabi, para syuhada, para salafus sholih kan terjemahnya seperti itu. Dan itu kita tiap saat ketika kita sholat pasti baca itu. Karena baca surat Al-Fatihah itu kan rukun gitu ya. Dan kita minta hidayah. Artinya hidayah itu harus kita cari dan harus kita minta. Kita upayakan. Apa itu hidayah? Berarti hidayah kan petunjuk. Berarti kita mempelajari petunjuk. Apa yang petunjuk itu dalam bentuk apa? Kan Al-Quran hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti kalau kita mempelajari Al-Quran berarti kita mempelajari petunjuk. Kemudian Allah dibantu dikuatkan kaitannya dengan kecenderungan hati. Kecenderungan hati, makanya ada istilah taufik wal hidayah. Taufik wal hidayah itu usaha manusia mencari hidayah, kemudian Allah menganugerahkan hidayah, maka begitu ngeklop namanya taufik. Makanya seringkali billahi taufik wal hidayah. Jadi dengan taufik dan hidayah, walaupun ada Kang Taufik di sini ya. Jadi ada juga Kang Hidayah gitu ya. Taufik dan hidayah itu bersatunya antara upaya manusia, ikhtiar manusia mencari hidayah dengan pertolongan Allah menganugerahkan hidayah kepadanya. Maka dapatlah taufik. Taufik itu menselaraskan gitu. Kalau kayak apa ya, kalau fasal itu ngeklop gitu ya. Ngeklop pas gitu ya. Makanya hidayah itu, kalau memberikan hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Ya. Tetapi kalau ikhtiar mempelajari hidayah, menyampaikan hidayah, itu ikhtiar manusia. Makanya jangankan kita, Rasul pun ternyata tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya. Ya. Walaupun usaha beliau menyampaikan dakwah kepada pamannya itu setiap saat. Dan beliau ingin sekali dan beliau berdoa tentunya agar pamannya itu dapat hidayah. Tapi kemudian sampai meninggalnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam. Maka ketika begitu sedih Rasulullah, kemudian turun ayat Al-Quran yang mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya aku tidak akan berikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi urusan memberikan hidayah adalah Allah, makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah untuk bisa mengikuti jalan orang yang istiqomah. Tetapi usaha kita mencari hidayah, mempelajari hidayah, mempelajari petunjuk, kemudian kita menyampaikan hidayah, dan kemudian kita mendengarkan hidayah, itu bagian upaya ikhtiar kita. Jadi kalau seandainya kita tidak berusaha, kata firman Allah ini kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau merubahnya. Jadi Allah akan berikan hidayah kalau kita berusaha mencari hidayah. Kalau kita berusaha untuk meminta hidayah. Kalau kita berusaha menjalani hidayah. Sehingga kemudian Allah akan menguatkan itu dengan otoritas Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah. Selalu mendapat hidayah. Karena hidayah itu kan mungkin ketika kita kerja dapat hidayah. Hari ini bisa dapat hidayah. Ternyata besok benar oleh Allah tidak dianugerah hidayah. Jadi kita lagi lupa, lagi males. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi ketika dicabut hidayah ini masalah bagi kita kan. Kalau seandainya, makanya kenapa kemudian sholat 5 waktu itu kemudian kita harus berusaha untuk meminta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk pada kita. Jadi disadarilah bahwa kita itu selalu meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan atau berikan hidayah kepada kami untuk mengikuti jalan orang yang istiqomah, yaitu lurus sampai akhir hayatnya, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmatnya. Jadi usaha, ikhtiar, dan memohon. Insya Allah kita akan berakhir dalam keadaan beragama Islam, ya. Kemudian husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Syaratnya satu, istiqomah. Bukan singkatan ya, bukan singkatan, jangan dari singkat. Ikatan suami takut istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah itu bukan, itu mah guyonannya udah Daniel ya.
Istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Istiqomah itu konsekuen, konsisten sampai akhir hayat gitu ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah dia. Kalau istiqomah itu artinya konsekuen dengan mengatakan Tuhanku adalah Allah, konsekuen dia. Tuntutan dari keimanannya. Kemudian konsisten, mudawamah, lanjut terus. Maka orang-orang seperti ini nanti tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turun malaikat. Dalam hidupnya akan turun malaikat. Malaikat itu akan membisikkan kepada hatinya alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, dalam keimanan akan dibisikkan oleh malaikat, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Jadi dia senantiasa hatinya tuh tenang, tentram, ya, bahagia gitu. Kenapa? Karena malaikat itu selalu menghembus-hembuskan alla takhafu wa la tahzanu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kemudian wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan ketika menjelang wafatnya Allah memerintahkan kepada malaikat Ijrail, berilah kabar gembira dengan surga yang telah disediakan. Makanya orang-orang yang husnul khotimah, yang jiwanya tenang, jiwanya senang, ya jiwanya bahagia hidup di dunia, ketika akhir hayatnya, maka Ijrail mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyatan, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Hamba-hamba siapa? Yang alladzina an'amta alaihim, yaitu hamba-hamba yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, sudah meninggal. Dia akan menyambut tuh di alam barzah itu, akan menyambut. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka orang-orang yang diridhoi oleh Allah ketika menjelang sakaratul mautnya ditayangkan tempat tinggal akhir dia, yaitu surga. Surga yang indah luar biasa, sehingga kematian bagi orang-orang yang ridho radiyatan mardiyatan adalah pintu kebahagiaan hakiki dan abadi. Ya, dia begitu senangnya karena dipertontonkan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ayo masuk ke dalam surgaku, diambil ditayangkan. Kira-kira kalau seperti itu udah siap tidak? Siap. Ya, makanya gini, kematian bagi para sahabat Rasul itu sesuatu yang malah mereka kemudian kayak diidam-idamkan gitu. Ya kan? Diidam-idamkan. Ketika Sumayyah itu ibunya Amr. Ya, Amr ya, istrinya Yasir. Ketika disiksa, Rasul masih di Mekah tuh. Kata Rasulullah, isbir ya Yasir, ya ahlu Yasir ya. Jadi sabarlah engkau. Apa kemudian kata Sumayyah, itu ibunya Amr, katakan, laqad araha al jannata dhahiratan ya Rasul. Aku melihat surga itu nampak ya Rasulullah. Jadi ketika disiksa dia melihat surga gitu. Kemudian dia senyum gitu. Disiksa malah tersenyum. Dia kan laqad araha dhahiratan ya Rasulullah. Aku melihat surga nampak nyata ya Rasulullah. Jadi luar biasa. Dan itulah para syuhada. Maka kematian para syuhada itu kemudian mereka kematian sambil menjemput kematian dengan tersenyum, karena mereka berhasil melalui perjuangannya dan mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Mudah-mudahan kita berusaha. Makanya kata kuncinya adalah istiqomah dalam kebaikan supaya husnul khotimah gitu. Ya. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, sholat tepat waktu, istiqomahlah sehingga ketika wafat kita dalam keadaan melakukan hal baik itu. Ya. Kemudian kalau kita sudah ngaji, istiqomahlah sehingga kemudian kalau Allah mengutus Ijrail, kita sedang melakukan kebaikan itu. Kalau kita biasa bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, maka istiqomahlah karena nanti ketika diutus Ijrail, ketika kita melakukan kebaikan itu dan seterusnya. Maka kata kuncinya berbuat baik dan istiqomah. Ya, kalau kata Rasulullah, ya ittaqullah summastaqim. Takwalah engkau pada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu kata kuncinya, taat, istiqomah. Iman, Islam, istiqomah, insya Allah husnul khatimah. Amin.
Terima kasih Ustadz sama pencerahannya. Semoga menjadi Amin, amin. hidayah bagi kita semua untuk menjadi lebih baik, Amin. Ustadz ya. Kelihatannya udah buka mic dari tadi. Mungkin ada yang ditanyakan. Udah yang baru hijrah dari tempat baik ke tempat baik, Ustadz. Iya. Coba cerita hijrahnya ini. Baik. Tapi hijrah kerja ya. Ya, jadi begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Sesi dua nih. saya sedikit menceritakan perusahaan saya yang baru ya, tanpa menyebut nama perusahaannya atau mungkin siapa pemiliknya. Tetapi tempat saya bekerja ini mungkin bisa kita contoh ya dari sisi istiqomah atau mungkin komitmen dari ownernya untuk terus bersedekah. Jadi perusahaan saya ini besar, punya 365 cabang di Indonesia. Itu sahamnya 60% buat anak yatim. 60%. Bukan 5, bukan 10, bukan 20, 60% buat anak yatim. Kalau nggak salah saya pernah menulis ya, saya pindah kemana ya. Ya. Dan ada lagi yang menarik. Salah satu layanan yang kami lakukan adalah cash on delivery. Mungkin teman-teman semua tahu bahwa kalau kita belanja cash on delivery, COD kan pasti kan ada fee-nya itu. Ya kan, ada COD fee gitu ya. Di charge tinggi lah ya. Kalau oleh pembeli, oleh penjual mungkin 3%, 2%. Tapi kami karena ingin membantu para UKM, cukup kita berikan 1% fee COD-nya. Dan Masya Allah saya agak surprise ya kepada perusahaan ini, 1% yang kita kenakan sebagai fee COD itu pun diberikan buat anak yatim, ya, buat fakir miskin. Jadi tidak diambil buat perusahaan, diberikan jadi fee COD dari yang mengirim COD diberikan ke anak yatim gitu ya. Jadi itu juga mungkin ya qadarullah ya, itu rezeki saya juga mungkin skenario Allah ya, bisa berpindah ke perusahaan ini ya. Saya nggak tahu ya ini hidayah apa yang diberikan ya dari mulai awal sampai sekarang sehingga tingkat kedermawanan dari ownernya itu luar biasa. Tapi ownernya yakin bahwa apa yang diberikan ke anak yatim ya, ke fakir miskin, ke orang-orang duafa itu justru tidak akan mengurangi rezeki, mengurangi profit, justru akan menambah gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini menjadi tempat saya mencari nafkah ya. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemarin nggak bisa ikut karena kebetulan pemilik perusahaan baru pulang dari Mekah ya, dan dia minta kami datang semua ke rumahnya ya. Jadi dia berikan sesuatu tetapi langsung dari tangannya beliau katanya ya, jadi lebih afdol gitu ya. Nah, saya kira itu saja sih yang bisa saya ceritakan. Nah, kalau mengenai hijrah, memang yang susah ini mungkin kalau kita hubung-hubungkan ke dunia kerja ya, itu konsisten atau istiqomah. Ya, itu sulit banget. Kadang-kadang dari sisi, makanya selalu di setiap kita mendrive tim kita dalam bekerja, memang istiqomah ini selalu kita nomor satukan ya. Kadang-kadang di awalnya semangat, pada akhirnya itu berubah gitu ya, tidak konsisten. Nah, kembali ke masalah hijrah yang tadi Ustadz sampaikan mengenai tauladan dari Rasulullah. Nah,
tadi yang saya lihat kan ada jalur yang berbeda ya, jalur Iya. berbeda antara jalan raya dengan jalan yang Jalur baru. dilalui ya. Malah awalnya adalah Jabal Thur ya, Jabal Thur. Iya. Itu sampai ada kalau nggak salah juga disebutkan ya di Al-Qur'an ya tentang Betul. Jabal Thur ya. Nah, ini sampai seperti itu kenapa ya Ustadz ya? Kok sampai tidak dilalui melalui jalan umum ya? Apa karena ada sesuatu ya takut diikuti atau gimana tuh Ustadz? Iya. Jadi tadi Tertarik aja. betul gini. Jadi Rasulullah SAW itu tahu akhir perjuangan beliau pasti kemenangan, tetapi tidak menghilangkan ikhtiar manusia. Jadi Rasulullah pada situ pasti dilindungi oleh Allah kan, pasti dilindungi oleh Allah, pasti selamat gitu. Tetapi beliau mencontohkan sebagai manusia. Beliau kemudian mengambil jalur yang tidak biasa itu untuk menghindari kejaran dari musuh. Ya. Kemudian bukan karena apa-apa. Jadi bagaimana agar musuh kemudian tidak bisa mengejar, gitu. Jadi bagaimana Rasulullah melaksanakan fungsi sebagai manusia yang itu ikhtiar. Walaupun beliau tahu pasti berhasil karena apa yang akan terjadi, bahkan Rasul itu diberitahu gitu. Ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah tahu akhir kehidupan. Jadi makanya Rasul mengatakan, andaikan kalian tahu seperti apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Artinya bagi Rasulullah itu ending segalanya itu sudah diketahui. Tetapi beliau melaksanakan fungsi sebagai manusia yang itu ada hukum sebab akibat, ada ikhtiari di situ. Karena kalau misalnya Rasulullah mengandalkan tadi mukjizatnya, nggak bisa diikuti oleh umatnya, karena umatnya ini manusia biasa kan gitu ya. Maka beliau kemudian tadi mencontohkan, kalau kemudian ingin lolos dari kejaran musuh, maka buatlah jalur yang baru, yang tidak umum, dan kemudian juga dihapus tuh jejaknya. Makanya kemudian beliau mengupah tukang gembala yang kemudian menggiring gembalaannya itu ke jalur yang bekas jejak Rasulullah SAW lalui, dan seterusnya. Kemudian beliau juga sempat beristirahat dulu di Gua Thur untuk menghindari kejaran itu, sehingga kemudian beliau bisa lolos gitu. Jadi itu sebagian dari strategi ikhtiar manusia. Demikian pula ketika beliau perang Badar. Beliau perang Badar sudah diberitahu oleh Allah akan dibantu oleh malaikat gitu. Tetapi beliau tetap, bahkan beliau sholat semalam suntuk sambil beliau kemudian berdoa pada Allah dan mengerahkan kemampuan yang beliau ini kan, termasuk bagaimana ngatur strategi. Ketika Rasulullah menempatkan tentara di satu tempat, kemudian Habab bin Mundir, jadi tokoh yang tahu persis seluk-beluk Badar, menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah menempatkan tentara di tempat ini wahyu atau strategi perang? Kata Rasul, ini strategi perang. Kata Habab bin Mundir, kalau demikian ya Rasul nggak tepat kalau di sini. Jadi ditunjukkan suatu tempat yang menguasai sumber air, kemudian dibuatlah embung-embung, kemudian sehingga air tidak mengalir ke musuh. Ya. Dan itu kemudian diikuti pendapat ahlinya, yaitu Habab bin Mundir, diikuti Rasulullah, sebagian dari sebuah strategi. Ya. Jadi maka itu kemudian jadi pegangan bahwa memang kalau kaitan dengan keahlian, ya terus harus kita mengikuti pendapat seorang pakarnya, seorang ahlinya, sebagaimana Rasulullah mengikuti pendapat Habab bin Mundir ketika berkaitan dengan penempatan tentara di Badar. Tetapi kalau misalnya terkait dengan wahyu, ketika perjanjian Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah itu kemudian Rasulullah kekeh harus terjadi perjanjian Hudaybiyah dan tidak masuk ke kota Mekah. Kenapa? Karena itu wahyu. Jadi kalau kali wahyu itu harus sami'na wa ata'na. Tapi kalau tentang kepandaian, keilmuan, maka ikutilah pendapat pakarnya. Tetapi kalau kepentingan umum seperti perang Uhud, Rasulullah mengikuti pendapat mayoritas. Ya, ini menghadapi musuh para perang Uhud itu di luar kota Madinah, yaitu di Bukit Uhud. Dan itulah itu sebagai pegangan kepada umatnya ketika kemudian melakukan musyawarah atau mengambil keputusan. Jadi tergantung apa masalahnya, bidang apa, dan seterusnya. Itu jadi ternyata kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa kalau sekarang pendekatan itu manajemen modern banget gitu ya. Padahal itu 14 abad silam. Ya. Sehingga Rasulullah itu dari seluruh aspek kehidupannya itu menjadi suri toladan bagi kita semua. Ya, termasuk tadi bagaimana Rasulullah mengatur strategi supaya lolos dari kejaran musuh dengan membuat jalur baru yang tidak bisa dikejar oleh musuh.
dan itu bisa dicontoh oleh umatnya ya. Sebagaimana Rasulullah juga kalau mau beliau memperkaya diri sah gitu, beliau bisa mengambil 20% atau 1/5 humus namanya dari ghanimah. Tetapi Rasulullah kemudian membagikan, justru jatah beliau pun beliau bagikan dulu, bagikan kepada yang membutuhkan. Beliau hanya mengambil secukupnya saja untuk keluarganya. Bayangkan kalau Rasulullah mencontohkan kemudian ya karena dianggap legal gitu ya, itu humus diambil oleh beliau. Jadi beliau menjadi orang kaya raya. Bagaimana umatnya? Bagaimana umatnya seperti itu? Udah contohnya yang sangat sederhana itu pun ternyata banyak umatnya yang rakus. Yang lebih parah lagi mengatasnamakan agama, menggunakan dalil-dalil syarak padahal perkaya diri sendiri. Kan gitu ya. Jadi itu luar biasa. Makanya Allah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada contoh yang baik bagi siapa saja dari kalian yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan mengharapkan kebahagiaan akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi bagi kita yang mencintai akhirat, yang mencintai Allah, ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan Rasulullah itu bisa diikuti karena beliau mencontohkan sebagai manusia biasa, ya, manusia biasa. Jadi walaupun beliau mendapat keistimewaan dengan mukjizat-mukjizatnya, tetapi kalau kaitannya dengan aktivitas ikhtiari, beliau memposisikan sebagaimana manusia biasa yang ada kelemahan. Maka dari itu ketika beliau perang Uhud, beliau pun terluka, beliau pun patah giginya, beliau berdarah-darah gitu ya. Padahal beliau sudah tahu, ya sudah tahu dan beliau bisa dilindungi gitu. Tapi kalau seandainya mengandalkan mukjizat, ya umatnya nggak bisa ngikutin beliau. Dan itulah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu jawabannya dan masih ada waktu ya. Ya, Ustadz, dalam konteks iklim ya, dan ini setelah kemarin sempat kita lihat ya, saya sih hanya berpendapat pribadi ya, kok Madinah itu lebih oke ya iklimnya, keadaan pertaniannya, karena kan itu kan ke utara ya. Dalam masa itu Rasulullah oke lah ada orang tasrif ya di Madinah ya atau apa ya. Apakah menjadi pertimbangan ini ya, pertimbangan juga buat Rasulullah dan timnya ya untuk menuju ke Madinah akibat keadaan alam yang lebih ini ya, lebih baik daripada Mekah, Madinah itu. Jadi pertimbangan itu bukan itu. Pertimbangannya itu adalah ya. nusroh, pertolongan. Jadi pertolongan kan beliau sebelum hijrah itu, jadi fase Mekah terakhir Mekah ya pada tahun 12 ke 13 kenabian, beliau itu mencari nusroh, mencari pertolongan. Jadi ke kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Makkah. Beliau datang ke Taif, malah bukannya disambut dengan bantuan, malah dilempari batu. Beliau sampai berdarah. Dan beliau sendirian, itu namanya tolabun nusroh. Beliau mencari pertolongan dari penguasa-penguasa di sekitar Mekah. Tapi ternyata sambutannya malah tadi dengan kurang baik. Sampai kemudian ketika beliau dilempari batu, kemudian sampai berdarah, kemudian malaikat turun mengatakan, ya Rasul, kalau engkau mau, ya, engkau bisa marah, engkau lampiaskan kemarahanmu, dengan aku disuruh untuk mengangkat bukit Taif ini, dilimpahkan ke mereka, aku lakukan. Tapi jawaban Rasulullah, ya, mereka adalah kaum yang tidak tahu, belum yang tidak tahu. Jadi kenapa mereka menolak itu karena mereka belum tahu. Nanti dari generasi kaum ini akan menjadi pembela-pembela agamaku ini. Jadi memang terbukti menjadi ulama-ulama besar itu dari Taif. Jadi Taif yang andaikan dulu Rasulullah kemudian membalas dan kezoliman mereka, tentunya tidak ada generasi berikutnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu tidak pernah melawan secara fisik. Beliau menanamkan kepada para sabtu sabar. Tetapi beda setelah beliau kemudian ke Madinah, karena beliau sudah punya kekuasaan pada saat itu, maka ketika berhadapan dengan kezoliman suatu bangsa, maka beliau hadapi dengan tentara. Jadi berjihad. Maka jihad itu dalam konteks dakwah, menyebarkan Islam, ketika dihalangi secara fisik ya atau diintimidasi, dipersekusi, maka dihadapilah dengan
dengan pedang. Maka jihad itu tidak boleh lepas dari konteks dakwah. Jadi karena Islam itu justru kalau pembunuhan yang bukan dalam konteks jihad itu diharamkan, nggak boleh. Makanya seperti yang digembar-gemborkan oleh orang yang tidak suka dengan Islam, melintir kata jihad itu seakan-akan menjadi sebuah gerakan teroris. Padahal tidak seperti itu. Ya, justru dakwah itu dengan yang pertama dengan lisan. Ketika diterima dengan baik, maka mereka akan masuk Islam dan posisinya sama antara Muslim yang baru masuk dengan Muslim yang sebelumnya yang dahulu masuk itu sama hak dan kewajibannya. Demikian pula ketika mereka berdamai, kemudian bisa tidak meluk Islam tapi mereka berdamai, itu juga diberikan kebebasan. Lakum dinukum waliyadin. Mereka akan dilindungi sebagaimana Rasulullah membuat piagam Madinah itu tidak memaksa orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah untuk masuk Islam. Mereka dibiarkan dengan kehidupan agama mereka. Tetapi ternyata yang berkhianat justru mereka sendiri. Ya. Bani Nadir kemudian mau bunuh Nabi, akhirnya diusir. Kemudian Bani Qainuqa itu membuat fitnah. Ada wanita muslimah sedang di pasar Bani Qainuqa, kemudian diolok-olok, dibuka auratnya, ya, dibuka kerudungnya. Kemudian ketahuan sama seorang pemuda muslim di situ, kemudian pemuda muslim itu membela. Tapi karena di pasar Bani Qainuqa, maka dikeroyoklah pemuda muslim ini, akhirnya sampai terbunuh. Begitu terbunuhnya seorang pemuda muslim yang sedang membela muslimah yang dilecehkan, maka kemudian Rasulullah langsung mengirim tentara mengepung Bani Qainuqa yang akhirnya kemudian mereka menyerah, mereka diusir dari kota Madinah. Ya. Kemudian sampai akhirnya terakhir Bani Quraidah ketika perang Khandaq, perang Ahzab itu ternyata mereka berkhianat, mau membokongi kemudian memerangi Rasul dari dalam kota Madinah. Jadi musuh dari selimut. Nah, begitu selesai karena tentara Ahzab atau tentara pasukan sekutu ini Quraisy dan kocok-kocok itu diusir oleh Allah dengan tentara berupa angin kencang yang sangat dingin, kemudian mereka pulang kembali, maka Rasul kemudian menyelesaikan urusan Bani Quraidah. Di mana Bani Quraidah itu kemudian walaupun sudah kalah ini, dia tidak mau menyerah begitu saja. Jadi ditawarkan untuk menyerah, dia malah menantang, tapi dia mengatakan kami tidak mau diputuskan oleh engkau wahai Muhammad. Kami ingin diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, seorang pembesar Khazraj yang menjadi teman dekat dia. Dan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Karena wewenangnya kepada beliau, maka beliau mengatakan, wahai Rasul, tawan semua anak-anak, wanita-wanita sama orang-orang lemahnya menjadi hamba sahaya dan bunuhlah laki-lakinya. Dan kemudian Rasul mengatakan langit berguncang atas kebutuhan engkau oleh Sa'ad bin Mu'adz. Jadi itulah gayanya orang Yahudi. Kenapa Rasul membalas seperti itu? Karena mereka yang berkhianat, mereka yang berlaku zalim, mereka yang membokong dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW memberikan wadah dengan piagam Madinah itu karena memang tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Mereka bebas memeluk agamanya ya dalam kesehariannya, ya tidak akan diganggu. Itulah konsep tentang toleransi. Yang banyak orang kemudian salah pengertian atau memang disalahkan atau sengaja dibuat seperti itu sehingga seakan-akan Islam sebuah ancaman. Ya. Jadi sistem Islam sebuah ancaman, justru Islam itu rahmatan lil alamin, pasti akan memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya manusia, bahkan alam semesta akan dibuat damai, ya, karena tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita memahami hijrah ini, salah satu yang kita ini kan jadi dalam keseharian bahwa memang Islam ini kan sudah diturunkan secara kafah. Jadi kalau ada pemahaman seperti pemahaman Az-Zaitun bahwa misalnya sekarang ini pas Madinah, pas Mekah sehingga belum ada kewajiban sholat macam-macam, itu pasti ajaran salah, ajaran sesat. Karena Islam setelah diturunkan, setelah dicontohkan dan setelah disempurnakan, dan Islam itu sudah kafah ya. Dan itu harus terapkan, tidak boleh mengikuti hawa nafsu, baik hawa nafsu kita atau hawa nafsu orang-orang yang tidak menghendaki kepada Islam, tentunya sesuai kemampuan kita. Dan kata kuncinya adalah ya biasakan kita taat dan kemudian istiqomah. Taat istiqomah. Jadi konsekuensi dari keimanan kita adalah kita taat, ya kita bertakwa, kemudian kita istiqomah. Istiqomah sesuai kemampuan mastata'tu. Yang mudah-mudahan dengan istiqomah itu kemudian Allah menetapkan akhir hidup kita dalam keadaan istiqomah dalam ketaatan. Sehingga firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun akan terwujud pada kita semua yang senantiasa diwasiatkan oleh para khatib ya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya ya, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak mungkin kita mati dalam keadaan muslim kalau kita tidak istiqomah mempertahankan keislaman kita. Jadi bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah istiqomah memperjuangkan itu dan diteruskan oleh para khalifah dan sampai sekarang ke kita. Insya Allah kalau kita istiqomah dalam kebaikan, ya Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan menganugerahkan hidayah ya. Karena itu yang dibutuhkan, hidup kita ini butuh hidayah, butuh petunjuk. Ya, kita pelajari, kita jalankan dan kita mohonkan kepada Allah untuk hidayah dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua kita mohon perlindungan dari fitnah dunia ya, yang semakin hari semakin berat ya. Fitnah dunia ini yang dihadapi oleh anak generasi kita ini, anak-anak kita ini lebih berat lagi daripada kita. Jadi mudah-mudahan ya Allah menjaga anak keturunan kita juga, dan mudah-mudahan juga tadi bisyarah atau kabar gembira dari Allah akan terwujud ya. Mudah-mudahan kita bisa merasakan, karena janji Allah itu pasti ya, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah menyatakan Islam akan yudhhiru ala dini kulli, mengalahkan seluruh agama, dan pasti itu akan terwujud ya. Dan kita mohon pada Allah agar kita merasakan ketika Islam dimenangkan atau memenangkan di atas ideologi-ideologi yang ada di dunia, di atas agama-agama yang ada di dunia. Walalam bisawab, karena sudah lewat jam 1:30. Ini yang dari Samarinda nggak kelihatan ya. Ya, baru nyampe katanya Ustaz tadi WA saya. Ya. Saya bilang tinggal 2 menit, kalau mau gabung juga boleh. Sudah 10:30 di sana Ustaz. Sudah 11 kan ya. Baru nyampe Kang Cicu. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan tadi kita berkah ya. Amin ya Allah, amin, kabul amin. Saya langsung akhiri ya Mas Arya ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad. Oh iya, lupa saya tadi ada ini Abi Hakim gimana? Sebelum saya tutup ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, memperpanjang waktu, minta waktu 5 menit barangkali ya. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu itu Ana bertemu dengan sekelompok ustadz, dia para pendidik gitu ya, yang bingung mau cari tempat buat pesantren. Kemudian dengan wasilah ya dari Allah itu ketemulah Ana, sehingga melalui orang tua angkat Ana di Bogor itu ada tempat sekitar 2,5 hektar gitu. Akhirnya dibuatkan yayasan oleh Ana itu, Yayasan Mutiara Umat Baitur Rahim. Mahatnya Mahat Taqwa Center gitu. Nah, Ana nggak ngerti apa-apa tentang dunia pendidikan, tapi Ana punya semangat insya Allah untuk selalu membela itu gitu. Nah, kebetulan dalam 2 tahun di Ciampek ini santrinya udah hampir 40 Ustaz. 37 orang, 3 diantaranya yatim dan 6 duafa. Alhamdulillah berjalan gitu. Sementara ini masih mandiri karena status tanahnya masih dalam proses. Jadi yang punya tanahnya itu ayah angkat saya itu ngasih waktu berapa tahun, pakai dulu, kalau bagus ayah wakafkan. Kan begitu. Nah, dengan bertambahnya santri ini kan kita kewalahan itu. Kebetulan ada gedung di bawah yang sedang direnovasi, dan alhamdulillah sebagian yang santri lama sudah dipakai. Artinya ada perkembangan, pengecatan, siapan kamar dan sebagainya itu udah beres lah. Aula juga udah. Tapi kebetulan ada bencana juga, ada musibah. Ada tebingan yang 4 meter longsor Ustaz. Ceritanya ini, Allah ya Rabbi. 4 meter, panjangnya kira-kira 11 meter, ketinggian 4 meter gitu ya. Dengan ketebalan kira-kira 0,4 gitu kan. Nah itu butuh biaya. Jadi Ana tidak malu nih. Dan Ana mengakui bahwa Ana bukan faknya ya, bukan ahlinya dalam pendidikan. Semua manajemen Ana serahkan ke mereka pada pengurus yayasan. Karena kebetulan hanya pembina aja dan pendiri yayasan di situ. Itu buat teman-teman misalnya ada yang berkenan misalnya meninjau lokasi,
atau misalnya nanti ada yang mau bantu ya wasilahnya buat perkembangan itu, karena di sana ada penghafal Quran, diadab Al-Quran gitu kan. 6 bulan itu insya Allah udah bisa bahasa Arab, bahasa para santri di sana itu, Ustaz. Itu posisinya dari sini, dari Darmaga, dari kampus Darmaga berapa kiloan? 4,5. Kalau kampus Darmaga 2 kiloan di Tegalwaru. Tegalwaru. Sebelum dekat jembatan. MSA ya, dekat MSA bukan? Betul, setelah Darul Falah turun sedikit ke kiri 1 kilo. Iya, itu kan ke arah itu Sarofaid. Di atasnya dikit. Di atas sedikit. Iya, di atas sedikit. Namanya Mahat Taqwa Center. Bisa di Google itu, bisa dilihat apa aktivitasnya. Nah, mohon izin kepada teman-teman semua, Anda mungkin share ya kalau nggak keberatan di grup tentang proposal itu. Cuma memang alhamdulillah karena yang urgent itu lah tebingan. Ya nilainya sekitar 20 jutaan, 19 juta sekian. Barangkali kalau gotong royong, insya Allah menjadi wasilah untuk itu perjuangan kita. Seperti Ana juga nggak paham betul tentang dunia pendidikan, tapi karena Ana punya semua ya sudahlah, ayo gitu. Demikian saja, mohon maaf. Insya Allah nanti Ana share kalau diizinkan kepada admin di grup pengajian alumni. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insya Allah ini pintu berkah ya, pintu berkah, dan yakin kalau untuk menyantuni anak yatim, memberi makan orang-orang duafa, itu Allah ganti dengan semakin berkah ya, dan tidak akan pernah ada orang yang jatuh miskin karena banyak sedekah. Gitu. Yang ada seperti Abdurrahman bin Auf ya. Mudah-mudahan ya nanti kita bersama-sama, setiap kebaikan siapapun yang memulainya ya kita harus dukung. Yang tidak boleh itu kita mendukung keburukan. Jadi kalau kebaikan kita dari siapapun inisiatifnya, dan kita akan sesuai kemampuan kita lah. Baik, kita akhiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Bangga semuanya ya. Sampai ketemu ke depan. Istiqomah. Sampai ketemu Om Jangkung. Amin, insya Allah minggu depan. Izin live ya. Amin. Hakim, makasih. Anak share apa ya? Monggo silakan. Oke, makasih semuanya. Baik. Mantap Om Hakim. Ditunggu sharingnya. Aja. Amin. Hebat. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi